Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Multazam Ahmad MA, dosen pendidikan, penelitian, dan evaluasi pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Mata kuliah yang kita ampu adalah pendidikan agama Islam. Model pembelajaran adalah diskusi dan pemecahan masalah-masalah asinkronus, yaitu menggunakan LMS Universitas Elena untuk menyampaikan materi, kuis, penugasan, dan diskusi. Berikutnya adalah sinkronus, yaitu perkuliahan tatap muka dengan teknik sketch method dan tim based project. Bobot dalam penilaian ini aktivitas partisipatif 30%, hasil proyek 20%, tugas 10%, kuis 5%, UTS 15%, UAS 20%. Segmen satu berikutnya adalah yang pertama adalah konsep dasar pergaulan di dalam Islam, menjelaskan definisi muasyarah pergaulan bahwa interaksi sosial bernilai ibadah yang berdimensi spiritual. Pentingnya interaksi Islam untuk menciptakan kemaslahatan, kedamaian, dan persaudaraan sebagaimana di dalam Al-Quran diterangkan Quran Surat An-Nur ayat 30. Segmen kedua, ada 3 prinsip utama di dalam pergaulan Islam. Yang pertama adalah menjelaskan pilar pertama ini tentang masalah ukhuwah, ikatan persaudaraan sesama manusia dan muslim. Berikutnya adalah menjelaskan pilar kedua, yaitu tasamuh, toleransi, dan sikap adil demi kerukunan. Berikutnya menjelaskan pilar yang ketiga adalah ta'awun atau tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Segmen ketiga, etika pergaulan di dalam Islam, menjelaskan tentang menjaga diri atau menundukkan pandangan dan kewajiban menutup aurat. Berikutnya adalah pentingnya menjaga lisan dari dusta, kata-kata kasar, dan juga ghibah. Berikutnya adalah larangan pergaulan bebas, menghindari khalwat atau berduaan dengan bukan mahramnya, dan ikhtilat, yaitu percampuran pergaulan bebas ini. Segmen yang keempat adalah sesi tanya jawab. Dosen membacakan dan menjawab 2-3 pertanyaan secara umum studi kasus dari mahasiswa terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan. Segmen kelima adalah penugasan secara struktur, menjelaskan instruksi tugas untuk mahasiswa secara individu maupun kelompok. Penyampaian batas waktu, yaitu deadline-nya mengumpulkan tugas, sudah saya sampaikan melalui platform LMS yang digunakan. Yang terakhir, kesimpulan dan penutup, rangkuman materi pergaulan Islami dan fikih kita selipkan di dalam hal ini karena ini menyangkut masalah muamalah dan juga pergaulan tadi yang sudah saya sampaikan. Salam penutup, doa agar ilmu yang kita ajarkan dalam perkuliahan ini bisa hadir di dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Ya, baik. Tentunya kita akan memulai di dalam materi berikutnya. Tentunya masih ingat apa yang saya sampaikan kemarin tentang apa kira-kira? Bahaya pergaulan yang sudah diajarkan etika. Ya, apalagi? Ya, oleh karena itu ini perlu kita sampaikan di dalam kesempatan pertemuan ini. Tapi terlebih dahulu, mari kita doa. Saya mohon dibantu Mbak Fatimah untuk memimpin doa. Mari kita mulai pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Fatimah yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan di dalam perkuliahan ini selalu hadir dalam keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Di dalam materi ini kita akan membicarakan pergaulan di dalam Islam.
Satu hal yang penting yang kita lihat di dalam era saat sekarang ini, kita sebagai seorang muslim, muslimat, ya, maka perlu kita jaga. Ya, kita lihat dari mahasiswa banyak yang tahu ya, pergaulan yang begitu longgar banget ya saat sekarang ini. Ya, tentunya memiliki dampak yang harus kita lakukan, ya, harus kita proteksi supaya di dalam pergaulan kita ini menjadi baik, ya. Menjadi baik. Nah, oleh karena itu pergaulan di dalam Islam ini mutlak, ya, harus kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin, ya, karena kita dengan dorongan di era sekarang ini, masya Allah, ya, orang selalu longgar seolah-olah kita ini disalahkan, nggak ada hak asasi manusia, ya, dan lain sebagainya. Nah, mengapa sampai Islam ini diatur di dalam pergaulan ini? Ya, pergaulan itu sangat penting. Maka mari kita bersama-sama kita akan membicarakan terkait dengan masalah pergaulan di dalam Islam. Ada satu konsep, bisa jelas ya? Jelas ya. Membangun interaksi sosial dan yang bermartabat. Pergaulan dalam Islam itu bukan sekedar interaksi sosial biasa, melainkan sebuah ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Islam mendefinisikan apa itu pergaulan atau muasyarah sebagai hubungan antar manusia yang dilandasi dengan nilai-nilai syariat, akhlak mulia, dan rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, pentingnya di dalam interaksi sebagai ibadah ini, yaitu dengan adanya kemaslahatan. Pergaulan yang baik itu mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah menimbulkan sebuah kedamaian. Interaksi yang secara Islami itu menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan harmonis. Ketiga adalah persaudaraan, mempererat ikatan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Ya, ini sangat penting. Maka sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi satu rambu-rambu ya di dalam hal ini supaya pergaulan itu bisa tertata dengan baik, ya. Tertata dengan baik, kita bergaul sesama manusia, ya. Laki-laki dan perempuan ono aturane, tidak ngawur-ngawuran sampai sekarang yang kita lihat di video-video itu loh. Di YouTube kalian kan banyak sekali ya. Nah, ini akan berbahaya bagi kita. Maka kita sebagai seorang muslim dan muslimat, ya, termasuk kalian ini. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa surat An-Nur ayat 30 ini menarik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka innallaha khabirum bima yasna'un. Ini menarik ya, kalau kita urai di dalam ayat ini sebagai landasan bahwa pergaulan itu harus ditata. Coba mari kita bersama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Good, bagus ya. Sudah hafal? Nanti dihafal ya. Di rumah harus selalu dikaji. Ini yang mendasari bahwa pergaulan di dalam Islam itu diatur, ya. Coba Mbak Asmi bisa dibaca sendirian ya, yang keras. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Ya, coba Mas artikan coba. Dan artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah
maha teliti terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, baik. Nah, ini sudah kita lihat bahwa sebagai landasan pergaulan itu ya, sebagai landasan untuk pergaulan kita akan bisa melihat seperti ini. Nah, ada 3 prinsip di dalam pergaulan kita ini yang harus kita ada etika yang kita lakukan. Yang pertama adalah etika pergaulan ini adalah bisa menundukkan kepala kita kalau kita bertemu. Jadi itu artinya ini harus kita jaga ya, tidak langsung terus hadap-hadapan seperti tadi yang kita lakukan itu ya. Itu tidak seperti ini. Nah, tadi menarik, apakah ini ayat tadi itu bukan berarti kalau kita bertemu sesama lawan jenis langsung merem, itu tidak ya, harus ditutupi, itu tidak ya, paham enggak? Nah, itu tidak, tapi harus menjaga, maksud saya menjaga. Tapi memang segala sesuatu itu bermula dari pandangan, apalagi pandangan pertama ya. Oh, itu lebih cepat untuk bisa menarik. Ya, itu biasanya seperti itu. Jadi ayat itu mempertegas bahwa itu bukan berarti bahwa kita ketemu sesama lawan jenis ya, seperti di ruangan ini terus merem kanan kiri itu ya, bukan begitu. Maksudnya bukan begitu ya. Maka ini adalah sesuatu yang harus kita jaga. Yang berikutnya adalah kita harus bisa ada etika kita di dalam pergaulan itu juga termasuk menutup aurat kita ya, jangan sampai seperti ini kan bagus itu ya. Lagi ya, maka menjaga martabat diri, menjaga diri kita, menjaga muruah kita ya. Ini harus tahu kita ini tentang masalah kewibawaan ya. Muruah kita harus kita jaga. Muruah sebagai seorang wanita ya, mur'ah sebagai seorang laki-laki, ojo didol murah. Maka sampai Al-Quran memberi landasan supaya kita itu harus bisa menjaga diri. Nah, bentuk bisa menjaga diri ini adalah fokusnya itu awalnya itu pandangan dulu itu loh, pandangan ya kan, itu pandangan, bener gak itu? Ya, itu ojo langsung longgar banget, itu seperti itu. Jadi kita martabat untuk pergaulan kita ini kita jaga dengan baik. Nah, oleh karenanya berikutnya next ya. Ini ada 3 prinsip utama pergaulan di dalam Islam. Yang pertama adalah ukhuwah, ikatan persaudaraan sesama manusia dan sesama muslim itu sebagai pondasi hubungan sosial yang harmonis. Ini ukhuwah ya, untuk saling menjaga di antara kita ini. Yang berikutnya adalah ta'awun. Ta'awun itu artinya adalah tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan dan wujudnya kemaslahatan bersama. Ini sering diterjemahkan enggak bagus itu. Jadi tolong-menolong itu harus satu sama lain harus rela gitu kan. Wah, itu enggak baik itu. Apapun yang dimiliki harus rela, itu katanya tolong-menolong. Padahal di sini bunyinya ta'awun itu adalah dalam konteks kebaikan dan ketakwaan. Nah, yang berikutnya adalah tasamuh. Pernah dengar itu? Toleransi itu seperti apa menurut kalian? Saling menghargai dan sikap adil di dalam kehidupan bermasyarakat demi terciptanya kedamaian dan kerukunan. Jadi harus ada saling tasamuh, toleran ya, itu jelas. Jadi luar biasa kok di dalam konsep agama tentang pergaulan dalam Islam itu luar biasa ya. Next. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan terkait dengan menjaga apa yang harus kita lakukan di dalam hal ini. Yaitu pertama adalah sebagai sumber malapetaka menurut saya, itu juga tidak hanya kita menjaga di dalam marwah tadi, itu harus diwujudkan dengan menjaga lisan kita, gunakan bahasa yang baik. Di era sekarang itu
ada enggak bahasa sing orang genah, sing menyakiti, sing banyak sekali ya kita ketemukan ya. Maka ini pas di dalam kita membicarakan materi ini pas supaya kalian terbekali ya, bisa memahami tentang masalah ini ya. Yang berikutnya adalah menghindari khalwat, dilarang berduaan dengan lawan jenis. Jadi itu kadang-kala dimaknai gini itu, wah kamu enggak gelem itu, berarti kamu kalau enggak mau berduaan berarti kamu mengkhianat loh. Pernah dengar gitu enggak? Nah itu tidak baik semuanya itu. Ya sekarang ini sudah menjadi tren bahasa-bahasa di era sekarang itu seperti itu. Alangkah bahayanya kalau anak-anak ini tidak memiliki basic tentang masalah agama, tentang ini ya, itu sangat-sangat berbahaya. Ya betul tidak kira-kira? Ya itu yang harus kita lakukan. Hindari ikhtilat, yaitu membatasi percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi sekarang ini kayaknya berat semua ya ini. Bahasa sekarang apa ini? Apa? Nongkrong. Bener ya? Padahal nongkrong bisa lama sampai jam-jam itu kalau apa? Campur kan? Bener ya? Termasuk kalian tak? Bener? Enggak ya? Iya. Katanya betah itu start jam 7 malam sampai subuh itu kuat kok. Apa yang bicarakan diobrol ke itu sampai kuat itu. Ya, itu kita lihat seperti itu. Ya, maka mari kita bersama-sama sebagai insan yang beriman dan bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini bisa untuk menjaga marwah sebagai seorang muslim, marwah sebagai seorang wanita, marwah sebagai seorang laki-laki, ya itu harus dijaga. Ya, ini landasannya sudah semuanya bisa menjadi baik. Nah, ini kira-kira yang bisa sampaikan. Mungkin ada sebuah pertanyaan. Mungkin, ya. Siapa namanya, Mbak? Saya Fatma Maulida Rahma, izin bertanya Ustadz. Nah, di era digitalisasi ini seringkali Fatma melihat pergaulan di dunia maupun di dunia maya, medsos, Instagram, TikTok, dari tutur kata yang digunakan, lalu bahasa tubuh, bahkan tegur sapanya dari yang muda, dewasa, dan tua itu terlalu bebas. Nah, mengapa di era digitalisasi ini etika pergaulan yang baik itu ditinggalkan? Dan bagaimana Al-Quran atau ayat mana dalam Al-Quran itu yang mengatur etika pergaulan yang baik dalam Islam? Terima kasih Ustadz. Iya, jadi tadi sudah saya katakan, terima kasih Mbak Rahmah ya, Mbak Siti Rahmah tadi itu. Jadi di dalam ayat tadi sudah kita jelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 tadi itu, kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yakhfadu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Jadi di sini sudah akan jelas bahwa manusia ini supaya menjadi baiklah, suci itu ya. Hal-hal yang akan merusak pada diri manusia itu tadi dimulai, yang pertama adalah orang yang tidak bisa menjaga dengan baik, ya. Tidak hanya lesannya, tetapi pandangan harus kita protek benar supaya orang ini benar-benar lurus dan baik gitu loh. Jadi Allah itu menciptakan manusia dan termasuk larangan untuk agar kita itu tidak longgar banget ya dalam pergaulan itu. Ayat tadi itu menerangkan bahwa supaya manusia itu bisa damai, bisa selamat. Paham ya? Itu tujuannya seperti itu. Jadi Allah itu sebenarnya adalah memberi satu rambu-rambu itu untuk manusia, bukan untuk Allah. Allah hanya memberi peringatan, iki lho akibatnya kalau manusia itu seperti ini, pergaulannya selalu bebas, ya kan, tidak baik dan selalu tidak menggunakan etika-etika di dalam Islam, akibatnya seperti ini. Ya tergantung kita. Maka materi ini kita sampaikan supaya kalian itu betul-betul memiliki pemahaman yang baik terkait dengan masalah pergaulan di dalam Islam itu tadi. Dzalika azka lahum, supaya kita itu kembali menjadi orang yang suci, orang yang baik. Karena apa yang kita lakukan pasti Allah akan melihat
ya apa yang kita lakukan itu pasti. Maka itu tadi Mbak Rahmah bagus sekali pertanyaannya. Jadi mengapa sampai Islam itu diatur di dalam pergaulan itu? Kalau tidak ada aturan itu longgar banget orang itu. Jadi semua apa bedanya manusia berakal dan tidak berakal? Wong sing diwehi akal aja kadangkala tidak menggunakan akalnya kok. Bener gak? Nah, contohnya banyak itu. Kalau kita kelihatannya bagus tapi akalnya nggak sehat, itu menjadi masalah itu ya di dalam pergaulan itu. Maka inilah yang sangat penting kita mempelajari belajar untuk kita merenungkan di dalam satu ayat tadi. Dan tadi ada juga hadis diterangkan apabila kita ini untuk berkumpul-kumpul itu jangan sampai berdua-duaan. Teman ketiganya itu adalah setan. Kan begitu kan? Nah ini Nabi aja memberi rambu-rambu seperti itu supaya manusia itu selamat. Nanti terus begitu itu akhirnya tidak baik semuanya. Nah itu kira-kira ya. Jadi perintah ini dalam ayat ini bukan berarti menejamkan mata bertemu lawan jenis, tapi jangan yang paling pokok adalah bisa menjaga diri kita ya dari pandangan ini. Oke, ada yang lain? Saya izin bertanya Pak. Sebelumnya nama saya Muhammad Aditya Firmansyah. Saya izin bertanya dalam ayat yang tadi diucapkan di sini tertera kulil mukminin dan itu menjerumus ke laki-laki. Apa hanya laki-laki saja yang boleh untuk menyikapi menjaga pergaulan dan apakah yang perempuan tidak dikhususkan di dalam ayat tersebut? Oh gitu. Jadi merasa iri ya? Perempuannya iri apa kamu yang iri? Iri ya? Ya itu benar itu ya. Ayat tadi itu menerangkan lil mukminin. Ini ayat yang menarik. Maka perlu kita jelaskan ya. Kenapa kul lil mukminin? Itu kalau di dalam lil mukminin ini kan mudzakkar ya, laki-laki ya. Perempuannya kan tidak disebut kan. Tapi di dalam bahasa Arab itu ada kaidah yang cukup menarik, namanya taglib. Jadi taglib itu adalah yang taglib itu ya dimasukkan ini loh. Taglib itu namanya penyertaan itu. Jadi penyertaan seperti di kelas ini disebut laki-laki itu otomatis ya ada perempuannya. Satu kelas ini loh. Itu sebenarnya kaidah di dalam bahasa Arab itu namanya taglib. Taglib itu adalah yaitu penyertaan itu loh. Jadi di sini enggak usah disebut-sebut, "Wes mahasiswa di kelas ini." Itu enggak usah, sebenarnya enggak usah disebut laki-laki atau perempuan saja karena kan otomatis kita ini kan campur ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Tapi memang Al-Qur'an itu menyebut mudzakkar. Tetapi ada satu kaidah ya, taglib itu ya penyertaan itu ya. Di dalam kaidahnya itu bagus sekali itu, yaitu taglibul mudzakir alal muannas. Jadi kalau di dalam sebutan mudzakkar laki-laki itu otomatis ya pasti ada perempuannya. Jadi bukan iri ya Mas ya. Bukan merasa dimanjakan, loh itu enggak ada perempuan oh Pak. Gimana itu? Ya kan? Lil mukminin itu otomatis itu namanya di dalam kaidah bahasanya ya itu sangat indah ya, balaghah maupun kaidah bahasa Arabnya itu bagus sekali, yaitu namanya taglibul mudzakir alal muannas. Jadi kalau sudah disebut di dalam Al-Qur'an secara umum itu juga otomatis kita masuk di dalam semuanya ya, mukmin ya, mukminin dan mukminat. Jadi semuanya itu. Jadi kamu ini juga termasuk, enggak termasuk kamu merasa senang, oh itu laki-laki oh Pak Quran. Jadi ini namanya taglib. Ya pernah dengar ya? Pernah ya? Jadi ada kaidah dalam bahasa Arab itu taglibul mudzakirin alal muannas. Kalau sudah memang disebut mudzakkar itu otomatis masuk di dalam juga wilayah dari perempuan. Paham, Mas? Jelas ya? Jadi ora ada diskriminasi, masa Allah diskriminasi. Awake dhewe sing harus bisa memahami dengan banyak dan dengan baik itu.
Oke ya. Ada lagi? Mungkin Mbak? Ya. Izin bertanya Ustadz, perkenalkan nama saya Yasmin. Jadi sesuai yang apa yang kita tahu saat ini kita melihat fenomena banyak sekali pergaulan bebas yang kita hadapi, seperti berkumpul lawan jenis, sampai nongkrong hingga tengah malam atau mungkin dini hari. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kita untuk menyikapi fenomena tersebut? Ya, baik. Ini pertanyaan yang cukup bagus dan sangat mendasar. Kita tidak menafikan ya, realita yang kita lihat dalam saat sekarang ini memang begitu ya. Tapi kita tidak boleh terjebak dalam hal-hal bahasa-bahasa sekarang. Satu, kalau kita agak sedikit agak sopan dianggap sok sopan, itu kan pernah dengar ya. Terus ada lagi berdua-duaan, malah gitu aja nggak mau, gitu kan. Padahal kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang akan menimbulkan yang tidak baik. Jadi harus kita jaga betul. Kita harus memiliki prinsip tadi yang sudah saya sampaikan. Ada pilar ya, prinsip-prinsip yang harus dipegangi oleh generasi saat sekarang ini ya. Itu mutlak harus penting itu supaya kita selamat, supaya menjadi orang yang baik, supaya kita menjadi orang yang terhormat ya. Nah, makanya Islam itu juga mengajarkan tentang masalah muamalat kan. Ya, diantaranya nanti ujungnya adalah munakahat itu ya. Jenjang perkawinan ya yang baik kan begitu kan. Tadi ada dalam materi itu kan sudah kita terangkan itu di dalam bab ini ya. Nanti itu kira-kira yang bisa jelas ya. Ya, oke. Jadi alhamdulillah mari kita bersama-sama untuk bisa terkait dengan materi ini kita sudah sampai babakan yang luar biasa ya, tentang masalah untuk bisa membekali di dalam diri kita terkait dengan bagaimana agar pergaulan itu menjadi baik. Tadi ada langkah-langkah ya, dan harus dimulai. Kalau nunggu siapa kira-kira kalau nggak segera dimulai? Kan repot itu, harus segera dimulai. Kira-kira gimana ini? Materi ini menarik apa enggak? Apa sebabnya menarik? Coba Mbak. Baik, kita jadi mengetahui bagaimana dasar pergaulan dan itu sebagai pegangan untuk kita memulai pergaulan itu sendiri, Ustaz. Ya, jadi memang prinsipnya adalah supaya manusia itu bisa memiliki pegangan ya, agar bisa terarah dengan baik di dalam kehidupan kita itu. Oke. Ya, saya pikir ini di dalam pertemuan yang kita lakukan dalam materi untuk pergaulan di dalam Islam ini, dan dalam kesempatan ini tadi sudah kita buka untuk tanya jawab, dan mudah-mudahan nanti bisa ada satu penugasan-penugasan yang harus kita lakukan ya minggu depan. Tolong cari ayat-ayat selain ini, dicatat ya, yang bisa memperkuat, dan juga ada hadis-hadis yang bisa menerangkan terkait dengan tentang masalah pergaulan di dalam Islam. Nanti tolong ya minggu depan saya beri tugas ini ya, untuk PR ini ya dilakukan. Nanti minggu depan kita bahas lagi untuk kesinambungannya. Ada usul mungkin? Cukup ya? Cukup. Ya, terima kasih atas atensinya pada teman-teman di dalam pertemuan ini. Mari kita tutup dengan doa. Kalau tadi Mbak Romah sudah membuka, sekarang Mbak Asmin yang bisa menutup di dalam pertemuan pada siang hari ini. Silakan ditutup. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar mengenai materi pergaulan dalam Islam. Untuk itu mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.